Oke, halo semuanya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang sisi informasi keuangan dan perbankan. Secara sejarah perbankan pertama kali dikenal pada masa Babilonia, di mana kemudian berkembang saat berjayanya Yunani kuno dan Romawi kuno. Ketika itu, kegiatan perbankan hanyalah tukar menukar uang saja, tetapi lama-kelamaan fungsi dan tugas perbankan bertambah menjadi tempat peminjaman serta tempat penitipan uang. Uang yang disimpan di bank kemudian dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejarah perbankan Indonesia berkembang pada masa penjajahan Hindia Belanda. Fungsi dan tugas perbankan itu pun tidak jauh berbeda dengan zaman Yunani dan Romawi kuno, yaitu sebagai tempat penukaran, penitipan, dan peminjaman uang. Beberapa bank milik Hindia Belanda memegang peranan penting dalam sejarah perbankan Indonesia. Bank tersebut adalah The Postpac Bank, D. Escompot Bank NP, DLAG Menevo, Kredit Bank, dan yang lainnya. Selain itu juga terdapat bank milik pribumi dan milik Eropa, Jepang, serta Cina, yaitu Bank Nasional Indonesia, Bank Abu Saudagar, dan yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa badan usaha milik negara maupun swasta yang memiliki fungsi dan tugas perbankan untuk menghimpun serta menyalurkan dana ke masyarakat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sistem perbankan Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi, yaitu perbankan menjalankan tugasnya dengan prinsip adil serta penuh kehati-hatian. Tujuan dari perbankan itu sendiri adalah menunjang pelaksanaan perekonomian Indonesia, menunjang pembangunan nasional, dan meningkatkan pemerataan pembangunan serta mengawasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional demi kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Fungsi dan tugas perbankan tentunya tidak lepas dari masalah keuangan. Bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta menjaga stabilitas perekonomian memiliki tugas yang sangat kompleks. Sebagai penghimpun dana adalah bank berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berupa usaha perbankan seperti simpanan giro atau tabungan maupun deposito. Namun dana yang dihimpun tak hanya berasal dari masyarakat tetapi juga dari sumber lain seperti dana yang bersumber dari modal saat mendirikan bank, juga dana yang bersumber dari lembaga keuangan lain yang berupa pinjaman. Sebagai penyalur atau pemberi kredit, bank tidak hanya berusaha pada penghimpunan dana, namun juga kegiatan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada masyarakat. Dana tersebut tidak sembarang dipinjamkan, melainkan disalurkan dalam bentuk kredit untuk keperluan usaha. Mulai fungsinya ini, bank akan mendapatkan keuntungan dari program bagi hasil yang biasa menjadi syarat utama ketika akan meminjam uang, dana atau bisa juga dengan menetapkan bunga kredit. Sayangnya pemberian kredit ini memiliki banyak risiko yang tentunya dapat merugikan pihak bank. Oleh karena itu, penyaluran dana berupa sistem kredit ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Jika suatu bank mengalami kerugian, maka bank tersebut akan dilikuidasi atau dihentikan usaha perbankannya. Selain pemberian kredit, dana dapat juga disalurkan melalui pembelian surat berharga. Bank berfungsi untuk melayani lalu lintas keuangan dan melakukan kegiatan perbankan lainnya seperti pengiriman uang, pembuatan kartu kredit, cek wisata, inkaso, dan berbagai aktivitas perbankan lainnya. Sistem perbankan juga memiliki 3 fungsi utama, yaitu Agent of Trust, Agent of Development, dan Agent of Services. Fungsi Agent of Trust adalah bank sebagai lembaga yang berlandaskan kepercayaan trust antara penghimpun dana dan penyalur, dan kepercayaan sangat penting dimiliki agar kegiatan perbankan antara kedua pihak seperti penyimpanan uang dan penyaluran uang berupa kredit dapat berjalan dengan lancar. Fungsi Agent of Development adalah bank sebagai lembaga yang memobilisasi dana untuk kegiatan pembangunan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa investasi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Sementara fungsi Agent of Service adalah bank sebagai lembaga yang menawarkan jasa kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan tentunya berhubungan dengan kegiatan perbankan. Fungsi dan tugas perbankan secara umum: menetapkan dan melaksanakan kegiatan moneter, menetapkan target moneter dengan mempertimbangkan laju inflasi yang sedang terjadi, melakukan pengendalian moneter dengan cara operasi pasar terbuka di pasar uang, rupiah atau valuta asing, penetapan diskonto, menetapkan cadangan wajib minimum, serta pengaturan dan pembiayaan kredit, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan atau izin atas jasa sisa pembayaran, mengharuskan untuk membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada penggara jasa sistem pembayaran, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Tetap semangat semua, sehat selalu semua.